Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nofal Nasrullah. Saya akan menjelaskan tentang metode syarah hadis, mulai dari macam-macamnya, kitab yang sesuai dengan macam-macamnya, contoh masing-masing metode dan perbedaan metode. Oke, langsung saja mulai ya. Jadi yang pertama, syarah hadis itu dari yang akan saya paparkan, saya akan memaparkan tiga metode syarah hadis, yakni ada metode tahlili, ijmali, dan maudu'i. Metode tahlili yaitu metode dengan menjelaskan makna kosakata dan kalimat pada suatu hadis, lalu menghubungkan dengan nas-nas baik dengan Al-Quran maupun dengan hadis-hadis lainnya yang merujuk kepada asbabul wurud. Jadi nas-nas itu apa ya, kalau di Al-Quran, ayat Al-Quran itu nas, terus hadis itu nas, jadi seperti itu. Jadi menghubungkan kosakata yang ada atau kalimat yang ada di dalam satu hadis ke ayat Al-Quran atau hadis lainnya, merujuknya kepada asbabul wurud atau sebab-sebab apa ya, asbabul wurud tuh sebab-sebab terjadinya, sebab-sebab terjadi, sebab-sebab terjadi, sebentar. Jadi asbabul wurud itu apa namanya, sebab-sebab datangnya sesuatu, maksudnya latar belakang munculnya suatu hadis. Jadi kalimat atau kosakata yang disandingkan dengan nas-nas tadi itu berhubungan atau apa ya namanya, merujuk kepada sebab-sebab dimunculkannya hadis itu. Oke, lanjut. Itu untuk pengertian metode tahlili ya. Pengertian metode tahlili. Langsung aja kita ke itu kali ya. Iya, boleh deh. Jadi kitab, sekarang saya bakal jelasin kitab yang sesuai dengan metode tahlili. Adapun kitab-kitabnya yang sesuai ya menggunakan metode tahlili, yaitu ada kitab Fathul Bari. Nama lengkapnya kitab Fathul Bari itu Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari, karyanya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Jadi kitab Fathul Bari ini berarti sesuai ini maksudnya menggunakan metode tahlili ya. Metode tahlili yaitu yang tadi, menghubungkan suatu kosakata atau kosakata dan kalimat pada suatu hadis dengan menghubungkan itu dengan nas-nas Al-Quran atau hadis gitu. Contoh metode tahlili, contoh hadisnya yaitu ada di sini. Panjang nih lumayan hadisnya. Jadi hadisnya berbunyi kayak gini, seperti ini. Sebentar ya. Mohon maaf, saya akan bacakan artinya saja karena hadisnya panjang nih kayaknya. Jadi artinya yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan menanggung orang yang keluar di jalan Allah hanya untuk berjihad di jalanku Allah, beriman kepadaku dan membenarkan Rasulku, maka dia akan dijamin untuk dimasukkan ke dalam surga atau kembali ke rumahnya dalam keadaan memperoleh pahala atau ghanimah, harta rampasan. Demi jiwa Muhammad demi jiwa Muhammad dalam genggamannya, tak ada satupun luka yang diperoleh di jalan Allah kecuali datang pada hari kiamat sebagaimana keadaannya ketika dilukai. Warnanya adalah warna darah, wanginya seharum misik minyak wangi. Demi jiwa Muhammad dalam genggamannya,
Seandainya tidak memberatkan terhadap orang Islam, saya tidak akan duduk di belakang pasukan, tidak ikut berperang di jalan Allah selamanya. Akan tetapi saya tidak mampu fisik dan materi untuk membawa mereka perang, dan mereka juga tidak mampu, bahkan mereka merasa berat untuk diam tidak ikut saya dalam perang. Demi jiwa Muhammad dalam genggamannya, saya rindu untuk berperang di jalan Allah, lalu saya terbunuh. Kata tersebut diulangi 3 kali. Hadis riwayatnya riwayat Muslim ya. Ya, jadi hadis tersebut itu menggunakan metode cocok, maksudnya iya. Hadis tersebut adalah contoh secara hadis yang berkaitan dengan mengaplikasikan metode tahlili. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada apa nih? Perbedaan metode. Oh, belum. Oh, itu terakhir deh. Oke, kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode ijmali. Metode ijmali adalah menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan urutan yang ada dalam kutubus sittah secara ringkas, tapi dapat mempresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Jadi metode ijmali ini itu menerangkan hadis-hadis Nabi sesuai dengan urutan yang ada dalam kutubus sittah secara ringkas tapi dapat dipahami atau dapat mempresentasikan secara literal, maksudnya secara jelas. Literal hadis tuh kayak jelas seperti itu, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Itu metode ijmali pengertiannya ya. Sekarang apanya? Kitab yang sesuai. Kitab yang sesuai dengan metode ijmali, yaitu kitab Syarah As-Suyuti li Sunan An-Nasa'i karya Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kitab ini sesuai dengan metode ijmali. Contoh hadis menggunakan metode ijmali yaitu, ini hadisnya panjang juga nih. Kali ini saya bakal baca hadisnya aja nih. Baca hadisnya aja tanpa artinya. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Ya Allah. Sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Nul Alai haddatsana bin Abi Zaidata an abihi an Khalid bin Salmah yakni Alfa benar. An al-Bahiyyi an Urwata an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha azza wa jalla ala kulli ahyanihi. Qala sahibu Anwanil Ma'bud. Ini sebentar. Qala sahibu Anil Ma'bud, ada angka 17 ini. Laqaba Khalid yu'rafu bihi al-fa bi fathul ba'i astagfirullahaladzim, lupa. Muwahhadati wa kasra al-ha'a summa tahtaniyati al-musyaddadah huwa laqaba wasmahu Abdullahi bin Bishar anil Bahi
Wa akhraja at-Tirmizi min hadisi ala kana yaqra al-Qur'an ala kulli halin malam yakun junuban fihi dalalata ala annahu ala kulla ahyani. Idza kana al hadasu al asgar la yamnahu an qiraati al qur'ani wa huwa afdaluz zikr kana jawazi ma adahu min al azkari bit tariqi al ula wa kadzalika hadis Aisyah kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani masyhur biwuqu'iz zikri minhu halil hadasa al asghar li'annahu min jumlatil ahyanil mazkurah wal jam'i baina hadzal bab wal babal allazi qablahu bistihbabit tahrati li zakrillahi ta'ala waruhsata fi tarqiha wal hadisi akhrajahu Muslim wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Allah, saya nyesel banget nggak belajar nahwu. Oke, tadi contoh hadisnya ya. Jadi dari contoh di atas dapat diketahui bahwa pensyarahnya nih Muhammad bin Ashraf dalam mensyarahi hadis menggunakan metode yang sangat ringkas. Ia tidak menyebutkan sabab al-wurud, informasi tentang penilaian ulama terhadap para perawinya, pendapat ulama lain ketika memakai hadis tersebut, dalil-dalil lain yang bisa memperkuat hadis tersebut dan sebagainya. Jadi itu pensyarahnya itu Muhammad bin Ashraf itu nggak pakai jadi ringkas saja lah dia, maksudnya nggak ada sababul wurudnya, nggak ada informasi tentang penilaian ulamanya, nggak ada informasi tentang penilaian ulama terhadap perawinya, pendapat ulama lain ketika memaknai hadis tersebut, dalil-dalil lain yang memperkuat hadis tersebut dan sebagainya. Jadi benar-benar ringkas. Ia juga tidak menggunakan pendekatan seperti pendekatan bahasa, pendekatan historis, pendekatan sosiologis, pendekatan sosiohistoris, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologis dalam mensyarahi hadis di atas. Jadi itu tadi satu contoh hadisnya. Jadi itu hadis ijmali ya. Hadis ijmali ini ringkas. Secara garis besar itu ringkas nggak maksudnya hadis aja gitu, hadis redaksi, nggak ada penilaian ulamanya, nggak ada ini tuh cocok sama apa kayak tadi metode tahlili, ya benar-benar ringkas aja gitu seperti itu. Oke, lanjut ya. Contohnya udah kan tadi, kitabnya juga udah ya. Saya kebanyakan kelamaan baca ini kitab. Oh iya sudah. Oke, perbedaan metode. Oke, itu terakhir berarti. Kita lanjut kepada metode berikutnya, yaitu metode maudhu'i. Apa itu metode maudhu'i? Maudhu' itu kan judul ya. Misalnya pendidikan menurut perspektif dalam Islam. Pendidikan menurut perspektif hadis dalam kitab karya Al-Bukhari, atau wanita dalam kitab karya Muslim. Jadi maudhu' itu judul hadis pendidikan menurut perspektif hadis dalam kitab karya Al-Bukhari. Jadi judulnya itu kayak itu wanita dalam karya kitab karya Muslim, atau menghimpun hadis-hadis yang berbicara tentang puasa Ramadan, ihsan, berbuat baik, dan lain-lain sebagainya. Tema-tema seperti ini sekarang sedang dikembangkan dalam penulisan skripsi ya. Jadi metode maudhu'i ini kan, maudhu' itu judul ya. Jadi ini tuh
metode syarah yang mengelompokkan hadis-hadis itu berdasarkan ya bisa topik atau apa gitu. Tapi kayaknya sih topik sih, bukan kayaknya, topik sih, topik ya. Jadi misalnya kan tadi kan ada tuh pengertiannya wanita, hadis tentang wanita dalam kitab karya Muslim. Pendidikan menurut perspektif hadis dalam kitab karya Al-Bukhari, atau himpunan hadis-hadis yang berbicara tentang puasa Ramadan atau hal lain tuh kayak ihsan, berbuat baik dan sebagainya gitu. Jadi metode maudhu'i ini metode yang judul yang topik apa, dari hadis apa atau dari hadis yang mana itu jadi satu gitu. Puasa Ramadan dari kitab karya Muslim, puasa Ramadan dari karya Bukhari bisa disatuin seperti itu. Kitab yang sesuai dengan kitab yang sesuai dengan ini, sesuai dengan Sahih Bukhari apa, kitab maudhu'i. Kayaknya kalau maudhu'i itu menurut saya maudhu'i itu apa ya, sebentar, ya mohon maaf saya tidak menemukan kitab yang maksudnya ada sih pasti kan, kitab-kitab yang menggunakan metode maudhu'i itu pasti ada, tapi saya tidak menemukan. Oke, kita lanjut ke perbedaan metode. Jadi dari ketiga metode itu perbedaannya, saya rasa yang paling menonjol adalah perbedaannya, ya tiga-tiganya menonjol sih, maksudnya nggak sama sekali tidak sama. Jadi dari metode ijmali kan dia ijmali apa, pertama tahlili itu kan dia menjelaskan pakai kosakata ya, kosakata sama kalimatnya disambung-sambungin tuh, dicocok-cocokan sama nas-nas lain, nas-nas yang baik itu ayat dari Al-Quran maupun hadis-hadis lainnya yang ininya merujuknya kepada asbabul wurud. Itu tahlili. Terus bedanya sama ijmali apa? Beda sama ijmali itu, kalau ijmali itu benar-benar ringkas, nggak ada kayak mencocokkan kosakata atau mencari pendapat ulamanya, itu nggak ada, cuma ya ringkas aja gitu, seperti itu. Dan yang terakhir itu ini maudhu'i, itu bener-bener beda sih maudhu'i, karena tapi maudhu'i ini hampir sama tahlili, cuman kalau maudhu'i itu bukan kosakata, maudhu'i itu ke topik. Jadi kayak tentang wanita nih, hadis tentang wanita, himpunan hadisnya ini ada yang dari Sahih Muslim, ada yang dari Sahih Bukhari, kitab lainnya seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya penjelasan yang saya jabarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Afwan minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.